Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya percaya juga saudara senantiasa semangat dan haus dan lapar akan firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan berbicara tentang mengatasi tekanan hidup. Nah, bagaimana cara kita mengatasi tekanan hidup? Tuhan mengizinkan tekanan dalam kehidupan kita supaya kita mengerti rencana-rencananya. Tuhan memberikan tekanan dalam kehidupan kita supaya kita tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan tekanan-tekanan dalam kehidupan kita supaya kita kuat dan dewasa menyikapi firman-Nya. Tuhan memberikan tekanan kepada kita supaya kita mampu menanggung segala sesuatu firman yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudaraku, tekanan hidup itu sebenarnya mendatangkan kebaikan. Tapi banyak orang Kristen tidak senang dengan tekanan hidup, tidak senang dengan beban hidup. Dia mau hanya berkatnya saja, dia mau hanya yang enak-enak saja. Padahal dia tidak mengerti bahwa di balik tekanan-tekanan itu ada rahasia ilahi yang Tuhan ada di dalamnya, yang Tuhan berikan di dalamnya. Ada rahasia ilahi yang khusus yang ada di dalamnya. Kalau kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka itu tidak jadi serta-merta menjadi seorang nabi, menjadi seorang imam, menjadi seorang raja, menjadi seorang guru, menjadi seorang rasul, penginjil, dan lain sebagainya. Itu mereka dimulai dari mana Bapak Ibu Saudaraku? Dari setiap tekanan-tekanan hidup yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka semakin hari semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Mengerti rencana Tuhan, mengerti tujuan Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ada banyak peristiwa yang merupakan tekanan hidup dalam kehidupan orang percaya. Misalnya kematian, gitu ya. Ditinggal pasangan, ditinggal oleh orang yang kita kasihi, ditinggal oleh orang yang kita cintai, ada perceraian, ada apalagi itu sakit penyakit, persoalan dalam keluarga, masalah ekonomi, diputus pacar dan sebagainya Bapak Ibu Saudaraku. Atau mungkin doa-doa yang tidak kunjung dijawab Tuhan, itu juga termasuk bagaimana ada tekanan Bapak Ibu Saudaraku. Termasuk tekanan dalam kehidupan kita. Nah, waktu ada tekanan dalam kehidupan kita, seharusnya bukan kita menjauh daripada Tuhan. Sayangnya anak-anak Tuhan, waktu ada tekanan-tekanan ini, mereka menjauh daripada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, mereka mulai frustrasi, mereka stres, mereka mulai khawatir, mereka mulai menyesali hidupnya, mengasihi dirinya sendiri, dan tidak sedikit yang putus asa. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan dan mereka menjadi apatis untuk datang kepada Tuhan. Seharusnya Bapak Ibu Saudaraku tidak demikian. Ketika ada tekanan, semakin ada tekanan, semakin kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita pacu iman kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Mengapa? Karena kita percaya ada rahasia yang Tuhan isi, yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap tekanan. Haleluya. Nah, ada loncatan-loncatan, ada promosi-promosi ilahi. Katakan sebelahmu promosi ilahi. Jangan takut dengan setiap tekanan, setiap tantangan, setiap ujian, setiap beban-beban hidup. Ada promosi ilahi di dalamnya, ada berkat khusus di dalamnya, ada kekuatan yang khusus di dalamnya, ada rahasia ilahi yang terkandung dalam setiap tekanan itu. Bapak Ibu Saudara, haleluya, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu sebagai anak Tuhan, kita harus bangkit. Kita lihat segala sesuatunya dari sudut firman, dari sudut daripada pikiran Tuhan, pikiran Kristus. Karena firman ini datang kepada kita bukan untuk merusak hidup saudara. Firman ini bukan untuk merusak hidup saudara, bukan membuat hidup saudara kacau, bukan membuat hidup saudara frustrasi. Justru firman datang kepada kita untuk memperbaiki hidup kita, supaya hidup kita ini seturut di mata Tuhan, berkenan di mata Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya kita ini sejalan dengan Tuhan.
Supaya apa saudaraku? Supaya si jahat kuasa kegelapan dan seluruh konco-konconya tidak melemahkan iman kita, tidak menghujat firman Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Jadi percaya Bapak Ibu Saudaraku bahwa tekanan yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk membangun kita lebih baik. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengatasi tekanan? Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, hidup dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Untuk bisa kita menang atas stres, untuk kita bisa menang atas kesusahan hidup, untuk kita menang atas kepahitan hidup, untuk bisa kita menang di dalam seluruh tekanan-tekanan hidup, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Mazmur pasal 62 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi, pertama, dekat dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, mengatasi tekanan Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, senantiasa berharap kepada Tuhan. Jangan putus asa. Harapkan yang baik. Harapkan sesuatu yang baik, yang berguna, yang mulia, yang sedap didengar. Haleluya. Maka semua tekanan-tekanan itu pasti sirna. Karena tekanan-tekanan itu sebenarnya mengacau pikiran kita. Demikian firman Tuhan, Mazmur 42 ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam hidupku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kunci untuk dapat mengatasi tekanan hidup itu adalah jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Ya. Yang ketiga, berbagi masalah dengan orang yang dapat dipercaya. Jangan diamkan ketika engkau ada dalam masalah, ada kesusahan, ada di dalam depresi, ada dalam tekanan hidup. Jangan diam, sharing, berbagi kepada orang yang tepat. Artinya orang yang dewasa rohani, ya, orang yang tidak bujur mulutnya, ya, orang yang bisa mau menopang kita di dalam segala situasi yang kita hadapi. Ya, Galatia pasal 6 ayat 2, demikian firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita saling menopang satu dengan yang lain. Karena masalah kita sama. Kita ada di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini tidak memberikan kita yang lebih baik. Tapi kita ada dalam dunia ini untuk apa saudaraku? Menaklukkannya Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Ketiga hal ini Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kita akan berkemenangan. Dan kita akan bisa mengatasi setiap masalah kita. Dan krisis yang terjadi dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan iman kami, mengingatkan kami Tuhan, bahwa Tuhan firman-Mu jauh lebih hebat, jauh lebih berkuasa dari semua tekanan-tekanan hidup yang datang dalam kehidupan kami. Kami akan mampu mengatasi tekanan hidup kami waktu kami dekat dengan Tuhan, waktu kami terus berharap kepada Tuhan, waktu kami terus Tuhan membagi kehidupan kami dengan Tuhan dan berbagi dengan sesama kami, waktu kami Tuhan mempercayai firman Engkau melebihi dari semua yang ada. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Engkau di tempat kudus-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi iman kami, menjadi kekuatan kami, menjadi kesegaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin.